Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menaikkan satu pujian yang berkata, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasamu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku.
Tuhan, kami rindu mau mengasihi Engkau lebih lagi, memuliakan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, saat ini kami rindu mengetahui isi hati-Mu, mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan, melalui pembelajaran Alkitab pada saat ini. Tuhan tolong Engkau penuhi kami dengan firman-Mu. Untuk itu hamba-Mu yang telah Engkau siapkan pada saat ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah kiranya Engkau pakai dengan kuat kuasa-Mu, hikmat-Mu, urapan-Mu, menyertai hamba-Mu, pemberitaan firman Tuhan, biarlah senantiasa dapat memberkati dan memuaskan setiap kami yang rindu, yang haus, yang lapar akan Engkau, akan kebenaran firman-Mu dan karya-Mu yang heran dalam hidup kami. Biarlah itu yang akan senantiasa kami rindukan, kami alami dalam setiap keberadaan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan yang Kau berikan kepada kami di saat ini untuk kembali dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Untuk itu siaplah hati kami untuk mendengarkan pembelajaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu. Tambahkan pengetahuan kami, pengenalan kami akan Engkau. Firman-Mu hidup, sanggup mengubahkan dan memberkati kami. Ini doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu di dalam program pendalaman Alkitab online, di mana Bapak Ibu Saudara pencinta Alkitab, kembali kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Allah yang menuntun kehidupan kita untuk memahami Dia lewat kebenaran-kebenaran firman-Nya yang dipercayakan kepada umat pilihan-Nya dan juga dipercayakan kepada Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Kita akan kembali melihat pembelajaran kita masih di poin yang pertama yang menyatakan keyakinan kita bahwa kami percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus, terdiri dari 66 buku, yaitu mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Kalau kemudian Bapak Ibu Saudara mengingat pembelajaran kita di waktu yang lalu, maka kita akan melihat bahwa pembelajaran kita sampai saat ini berada pada tema sentral Perjanjian Baru. Untuk kita memahami tema-tema sentral yang ada di dalam Perjanjian Baru, maka kita juga tetap harus melihat tema-tema sentral di Perjanjian Lama, karena itu akan menjadi landasan untuk kita memahami apa yang kemudian juga dituliskan di dalam Perjanjian Baru. Hari ini kita memasuki pembelajaran dalam tema sentral Perjanjian Baru, di poin yang ketiga, yaitu kerajaan Allah. Kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara, maka kita perlu melihat apa yang dituliskan di dalam Perjanjian Lama. Meskipun tidak kemudian tertulis, tetapi ini menjadi kerangka bagi kita untuk memahami apa yang Perjanjian Baru maksudkan tentang kerajaan Allah. Kalau Bapak Ibu kemudian melihat tema-tema sentral Perjanjian Lama, Bapak Ibu bisa melihat di slide yang ada, maka ada 11 tema sentral di Perjanjian Lama. Dan kalau kemudian kita mengecek satu persatu, maka kita tidak akan menemukan tema tentang kerajaan Allah. Justru kerajaan Allah kita akan lihat temanya dalam tema sentral Perjanjian Baru. Tetapi itu tidak membuat kita kemudian melupakan apa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama, sebab kita harus melihat bahwa memahami pengertian kerajaan Allah dalam Perjanjian Baru, itu kita mulai konsepnya di dalam Perjanjian Lama. Dan meskipun sekali lagi ini tidak dituliskan, tetapi melalui pemahaman kita di dalam Perjanjian Lama itu akan membawa kita mengerti bahwa kerajaan Allah yang dimaksud adalah mengungkapkan isi hati Allah
yang diwujudkan di dalam perjanjian yang Dia buat kepada manusia. Masih mengingat tentang perjanjian yang kita bahas dalam tema sentral Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudara? Saya berharap secara pribadi Bapak Ibu Saudara tidak melupakan apa yang sudah kita pelajari, tetapi kita melihat kesinambungan dan hubungan yang ada, sehingga kita semakin dibawa melihat keutuhan apa yang kemudian kita pelajari, apa yang kemudian kita lihat di dalam Alkitab. Baik perjanjian lama, begitu juga dengan perjanjian baru. Itu sebabnya kita melihat bahwa ketika kita melihat kerangka di dalam perjanjian lama ini berdasarkan apa yang Allah janjikan kepada manusia, maka kita akan dibawa bagaimana kita memahami ratifikasi perjanjian yang Allah buat untuk memampukan si penerima perjanjian melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan kita sama-sama lihat itu dalam 3 kelengkapan tentang kerajaan. 3 kelengkapan ini kita lihat, yang pertama adalah keturunan, yang kedua adalah tanah atau negeri, dan yang ketiga adalah pemerintahan. Nah, masing-masing topik ini kita akan melihat dengan jelas untuk membuat kita memahami bahwa apa yang dituliskan di dalam tema sentral perjanjian baru itu juga sebenarnya mulai dari perjanjian lama sudah Allah buat kepada umat pilihannya. Itu sebabnya kita melihat 3 kelengkapan kerajaan ini di dalam perjanjian lama. Bapak Ibu kemudian bisa baca untuk keturunan di poin yang pertama ini. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di dalam kitab Kejadian, mulai pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir. Di sana menceritakan bagaimana keturunan ini kemudian berkembang semakin banyak dan memenuhi apa yang Tuhan sudah firmankan. Lalu yang kedua, tanah atau perjanjian, itu kita bisa baca kisahnya di dalam kitab Keluaran sampai dengan kitab Yosua. Dan di situ cerita lengkap tentang bangsa pilihan Allah yang dibawa keluar sampai menerima perjanjian yang Allah berikan, yaitu tanah perjanjian. Yang ketiga yaitu pemerintahan. Bicara tentang pemerintahan, maka kita akan dibawa untuk memahami apa yang bangsa Israel atau umat pilihan Allah kemudian alami selama pengiringan mereka kepada Tuhan. Dari mereka bergantung sepenuhnya kepada Allah dan lalu mereka kemudian meminta kepada Allah untuk dipimpin oleh seorang raja sebagai wakil Allah. Dan itu kita bisa lihat di dalam kitab Hakim-Hakim sampai dengan 2 raja-raja. Membahas semuanya secara detail saat ini itu akan membuka wawasan Bapak Ibu Saudara sebagai pencinta Alkitab untuk melihat bagaimana kisah ini membuat kita memahami tentang konsep kerajaan Allah yang ada di dalam perjanjian lama. Kemudian kita akan masuk di dalam tema sentral tentang kerajaan Allah di perjanjian baru. Kita akan melihat di dalam kitab Kejadian yang membahas tentang keturunan Bapak Ibu Saudara. Dan ini dimulai sejak awal ketika Allah sudah menciptakan manusia. Lalu manusia jatuh ke dalam dosa. Allah memberikan perjanjian dan perjanjian ini kemudian Bapak Ibu Saudara kenal dengan perjanjian Taman Eden atau perjanjian Eden. Perjanjian ini tertulis di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini kemudian yang diucapkan oleh Allah sebagai pengungkapan dari apa yang kemudian dialami oleh manusia karena manusia tidak taat. Lalu terjadilah penghukuman. Tetapi tetap Allah mengasihi manusia dengan memberikan sebuah perjanjian. Sehingga perjanjian ini akan membuat manusia mengalami pertolongan Allah dan rencana Allah dalam karya keselamatan. Setelah menerima perjanjian ini, kemudian proses selanjutnya adalah konsekuensi atau akibat yang dialami oleh manusia karena manusia sudah tidak taat kepada Allah, yaitu manusia
dibawa keluar dari Taman Eden. Dan Bapak Ibu bisa baca itu di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-22 sampai 24. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang apa yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengelurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dan dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Kenapa? Kejadian pasal yang ketiga ayat 15 sampai kemudian ayat yang ke-22 sampai 24 ini menegaskan bagaimana upaya Allah di dalam menyelamatkan kembali umatnya. Dan di sini Allah berusaha berbicara nubuat yang ia sampaikan tentang keturunan-keturunan yang selanjutnya. Itu sebabnya Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-15 ini bicara tentang janji keturunan. Allah menyebutnya keturunan perempuan dan bukan keturunan laki-laki. Kalau kita melihat ini secara logika, Bapak Ibu Saudara, lahirnya seorang anak atau bayi itu berasal dari benih laki-laki dan benih perempuan. Dan kalau kemudian kita perhatikan kenapa justru disebut dengan benih keturunan perempuan atau benih perempuan. Di situ kita tahu bahwa Allah kemudian membuat pemisahan di sana. Bahwa keturunan dari perempuan ini akan merembukkan kepala si ular, dan ini menunjukkan terjadi permusuhan di sana. Bahwa apa yang Allah kerjakan itu membuat kita memahami bahwa keturunan yang Allah maksudkan adalah keturunan yang berasal dari si perempuan, bukan dari pria atau benih pria. Dan itu bicara bahwa apa yang dilahirkan itu berasal dari Allah. Dan kalau kemudian kita melihat lebih jauh, yang dimaksudkan adalah ketika seorang perawan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ini bicara bagaimana perjanjian ini dibuat. Allah bekerja dari waktu ke waktu. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa sampai penggenapan perjanjian ini, itu memakan waktu, rentang waktu yang cukup panjang. Tetapi di sini kita melihat Allah menyediakan waktu ini agar manusia, khususnya keturunan perempuan tadi, dapat melahirkan keturunannya sekaligus tempat bagi keturunan tersebut untuk melangsungkan hidup. Mulai dari ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sampai kemudian waktu ketika Maria melahirkan seorang bayi. Dan kita melihat bagaimana pesatnya pertumbuhan keturunan tersebut. Dan kita melihat bagaimana Allah bekerja bukan hanya menambahkan jumlah mereka, tapi juga kemudian menyediakan tempat bagi mereka. Dari sinilah kita melihat bahwa janji Allah itu diberikan dari waktu ke waktu mengembalikan manusia yang dari awal dalam kekudusan dan kemuliaan Allah. Tetapi ketika jatuh ke dalam dosa, maka ini diupayakan oleh Allah untuk mengembalikan mereka kepada ciptaannya yang semula. Dan itu bicara kondisi awal manusia sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Disinilah pemulihan itu Allah kerjakan. Dan ini mengkonfirmasi perjanjian-perjanjian yang sudah Allah buat. Mulai dari Abraham, masih ingat perjanjian Abraham Bapak Ibu Saudara? Kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-17, ayatnya yang kedua sampai ayat yang ke-8. Saya akan baca tidak semua ayat ini, tetapi saya akan hanya membaca dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa.
Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu, turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Disinilah Allah kemudian menjanjikan keturunan yang banyak kepada Abraham, tetapi juga kemudian Allah memberikan mereka tempat. Dan kalau kemudian kita melihat kisahnya, ini digenapi di dalam Yosua pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca, di sini mereka menerima tanah perjanjian sebagai warisan mereka untuk mereka tinggali dan mereka tempati. Disinilah kita mulai melihat sampai kemudian puncaknya itu berorientasi pada mesianik atau yang kita lebih kenal Yesus Kristus. Dan itu berada di dalam perjanjian baru. Itu sebabnya kita memahami bahwa disinilah Allah terus bekerja untuk membawa umatnya, melihat karyanya yang luar biasa, bagaimana Allah mengupayakan keturunan manusia untuk tetap bertambah, tetapi dengan upaya mereka dikembalikan pada kondisi awal sebelum jatuh ke dalam dosa. Lalu kita juga melihat, Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Kejadian ini kita dibawa untuk melihat progres janji-janji Allah melalui keturunan Abraham, yaitu Ishak dan Yakub. Dan tentu bicara lebih banyak kita fokus kepada Yakub. Dari seorang Yakub melahirkan 12 anak dan ini menjadi cikal bakal suku bangsa Israel. Dan kalau kita melihat bahwa Yakub dan anak-anaknya kemudian datang ke Mesir, di Mesirlah mereka melangsungkan kehidupan sampai beberapa ratus tahun lamanya, sehingga mereka berkembang hanya dari puluhan menjadi jutaan, dan itu yang membuat kemudian populasi mereka semakin bertambah sehingga Firaun ini mengalami ketakutan. Itu sebabnya kita melihat Mesir kemudian dari tanah mereka melangsungkan hidup, tempat kemudian mereka hidup, bekerja, melakukan berbagai aktivitas. Kemudian ketika Firaun mengalami ketakutan, itu berubah menjadi tanah perbudakan, melahirkan penderitaan, melahirkan kesusahan. Lalu mereka bersuara kepada Allah, mereka berteriak kepada Allah dan Allah mendengar. Lalu Allah memberikan mereka kelepasan melalui karyanya. Dan kita kemudian dapat lihat itu. Untuk membahas kisah selanjutnya, kita akan melihat bahwa pembahasan kita tentang tanah atau negeri, itu kita akan lihat dalam kitab Kejadian sampai dengan kitab Yosua. Melanjutkan kisah mereka ketika mereka atau bangsa Israel ini hidup di dalam penderitaan. Mereka kemudian berteriak kepada Tuhan dan Tuhan memberikan mereka kelepasan melalui seorang penolong yang akan memimpin mereka, yaitu Musa. Disinilah kita dibawa bahwa penggenapan janji Allah itu digenapi dalam pemberian tanah perjanjian. Nah, kalau kemudian Bapak Ibu Saudara mengingat kisah ini, maka kita akan dibawa bahwa ketika Musa memimpin mereka keluar, itu mereka dalam jumlah yang cukup besar, Bapak Ibu Saudara, dan mereka menuju ke tanah perjanjian ini, itu menempuh perjalanan kurang lebih 40 tahun. Dan kalau kita melihat perjalanan mereka di dalam Bilangan pasal yang ke-33 ayat yang ke-5 sampai 49, di sana dicatatkan ada 42 tempat persinggahan mereka. Nanti Bapak Ibu bisa baca ayat-ayat ini kemudian menandai tempat-tempat persinggahan bangsa Israel sampai kemudian mereka tiba di Kanaan. Mulai yang pertama adalah dari Sukot sampai pemberhentian mereka, persinggahan mereka yang terakhir adalah Gilgal sebelum mereka masuk ke dalam tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Dan kemudian kita melihat kisahnya bahwa dalam perjalanan mereka
setelah dipimpin oleh Musa, itu diteruskan oleh Yosua. Di Yosua lah bangsa Israel kemudian mendapati tanah perjanjian, dan setiap suku dari bangsa Israel ini mereka menerima tanah warisan yang dibagikan. Sebab disinilah tanah warisan itu diberikan menjadi tempat tinggal mereka untuk mereka menikmati hasil bumi dan berkembang. Dan kalau kemudian kita melihat di dalam Yosua pasal yang ke-13 ayat yang ke-6, di sana dengan tegas diceritakan bagaimana Allah memberikan mereka milik pusaka. Yosua pasal yang ke-13 ayat yang ke-6. Semua orang yang diam di pegunungan, mulai dari gunung Libanon sampai ke Misrefot Maim, semua orang Sidon, aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri ini di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Ini perintah Allah kepada Yosua. Diundi, sehingga ketika diundi, tanah itu menjadi milik pusaka. Milik pusaka artinya kepercayaan Tuhan atas tanah kepada mereka untuk mereka tempati tinggal, mereka tempatin hidup. Menjadi warisan turun-temurun yang akan diwariskan kepada keturunan-keturunan mereka selanjutnya. Sebab bangsa Israel memiliki sebuah kebanggaan ketika setiap suku ini memperoleh warisan atau milik pusaka. Sebab itu datangnya dari Tuhan dan mereka kemudian bisa wariskan kepada keturunan-keturunan selanjutnya. Disinilah kita melihat bahwa penggenapan janji Tuhan itu yang Tuhan sudah berikan kepada Abraham digenapi tentang tanah. Kalau kita kemudian melihat Bapak Ibu Saudari dari apa yang sudah kita bahas, dari 6 kitab pertama dalam perjanjian lama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan sampai di Yosua, kita melihat ada 2 janji Allah yang kemudian sudah digenapi, yaitu keturunan tadi dalam kitab Kejadian, lalu negeri atau tanah dalam kitab Keluaran sampai dengan Yosua. Kita akan melihat di bagian selanjutnya yaitu pemerintahan. Bicara tentang pemerintahan, Bapak Ibu Saudara, ini melanjutkan kisah bangsa Israel ketika mereka sudah ada di dalam tanah perjanjian. Mereka menerima warisan dari Tuhan. Dan setelah itu mereka menikmati hasil di tanah tersebut. Mereka kemudian meminta raja, yaitu sebuah pemerintahan. Dan kita kemudian dibawa untuk melihat progres janji Tuhan tentang apa? Tentang kekuasaan dan pengokohan dalam pemerintahan. Kalau kemudian kita cermati dalam kisah perjalanan bangsa Israel, maka Bapak Ibu Saudara akan dibawa untuk melihat bahwa penggenapan pemerintahan ini di dalam pemerintahan raja-raja. Dan banyak memang raja yang memerintah kerajaan Israel. Baik kerajaan Israel bersatu maupun ketika kerajaan ini terpecah. Kita tidak akan melihat semua kisah tentang raja memerintah, tetapi kita akan melihat satu contoh di dalam 1 Samuel pasal yang ke-8. 1 Samuel pasal yang ke-8. Ayatnya yang pertama sampai 14. Ayat-ayat ini cukup panjang Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan membacakan semuanya. Tetapi saya berharap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti pembelajaran ini bisa kemudian membaca ayat-ayat ini untuk kemudian bisa memahami apa yang kemudian kita bahas, bahwa di dalam 1 Samuel pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, di sana bangsa Israel meminta raja. Lalu kemudian Allah memberikan mereka raja, meskipun Allah merasa bahwa orang Israel kemudian menggantikan posisinya. Karena selama ini berjalan dalam pemerintahan teokrasi, artinya Allah langsung memerintah mereka melalui nabi-nabi yang ada. Tetapi bangsa Israel kemudian meminta pemerintahan sendiri, yaitu melalui raja atau yang kemudian diwakili oleh manusia, yang kita kenal dengan sebutan masa monarki. Di sini dikisahkan bahwa mereka meminta raja dan Allah kemudian memberikan itu.
Meskipun saat itu Samuel menjadi nabi merasa sangat sedih, tetapi kemudian Allah mengabulkan permohonan bangsa Israel sebagai uji coba Allah untuk melihat bagaimana mereka kemudian memahami dan taat tetap kepada Allah ataukah tidak ketika Allah mempercayakan mereka sebuah pemerintahan yang diperintah dan dikepalai oleh manusia. Dan kalau kemudian kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, dari kisah perjalanan bangsa Israel ini dalam sistem pemerintahan monarki, kita melihat bahwa ternyata pemerintahan raja-raja ini tidak berlangsung lama. Ini hanya sekitar 3/4 abad. Karena kalau kita mulai cek dalam sejarah, maka terlihat di sana kenapa kemudian ini mereka boleh alami sebagai umat Allah. Di sini Allah sendiri yang menghancurkan pemerintahan tersebut dengan kekuatan bangsa-bangsa kafir, mulai dari Babel. Apa yang kemudian nabi-nabi ucapkan tentang pembuangan, gitu ya, sampai mereka masuk di dalam pembuangan. Lalu mereka kembali. Setelah mereka kembali pun itu tidak kembali semua dan tidak semua mengalami pemulihan meskipun ada kelompok yang sedikit. Tetapi di sini kita tetap melihat bahwa ternyata itu tidak memenuhi apa yang Tuhan kehendaki atas mereka. Sampai kemudian masa Romawi dalam kelahiran Yesus dan peristiwa ketika Yesus melayani. Kita melihat bahwa semuanya ini gagal. Nah, dari sini kemudian kita melihat bahwa apa yang Allah harapkan atas mereka dalam sistem pemerintahan ini kemudian tidak tercapai. Mereka gagal menaati Allah, sekalipun permintaan mereka dikabulkan oleh Allah, tetapi mereka tidak dapat taat sepenuhnya kepada Allah. Dari peristiwa itu, namun kemudian kita tetap melihat bahwa Allah di dalam kasih-Nya kepada umat pilihannya tetap bersuara kepada para nabi untuk tetap membangun harapan tentang apa? Keturunan baru, tanah yang baru dan pemerintahan yang baru. Itu kemudian kita lihat dalam kisah-kisah nabi-nabi yang Tuhan angkat untuk tetap bersuara kepada orang-orang Israel atau bangsa Israel untuk mengingatkan mereka akan hal ini. Dan ketiga hal itu bermuara dalam ungkapan kerajaan Allah yang diungkapkan dalam 4 Injil. Itu yang sama-sama kita akan lihat dan kita akan dalami saat ini, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kalau kemudian kita pahami, Bapak Ibu Saudara, maka kita melihat bahwa apa yang perjanjian lama tuliskan tersebut itu akan membantu kita kemudian memahami klaim Yesus atau ucapan Yesus tentang kerajaan Allah sudah dekat. Kita sama-sama lihat di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, dari pembacaan ini kita pendengar itu dibawa oleh ajaran Yesus untuk tidak meminta definisi kerajaan. Karena sebenarnya Yesus membawa kita pada pemahaman proklamasi datangnya masa baru dan mulia, di mana semua umat pilihan, semua bangsa yang ada di muka bumi ini, tidak terkecuali juga umat Israel atau bangsa Israel, itu dibawa untuk tunduk kepada Allah sebagai pencipta alam semesta. Artinya pencipta langit dan bumi yang kemudian dapat dikenal dan juga dapat dipercayai seperti ketika Abraham juga mempercayainya. Nah, ini periode yang baru, Bapak Ibu Saudara. Tetapi disinilah kemudian kita pahami dari perjanjian lama, kemudian kita masuk dalam konsep kerajaan Allah di perjanjian baru. Itu sebabnya kita akan melihat sentralitas ini, kerajaan Allah ini di dalam Injil. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara bahwa kata kerajaan ini sudah tidak asing untuk Bapak Ibu ketika kemudian membaca perjanjian baru dan khususnya dalam
kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi mari kita sama-sama melihat bahwa ketika kita memahami kata kerajaan, ini digunakan dalam ungkapan kerajaan Allah, itu berasal dari bahasa Yunani. Bapak Ibu bisa lihat di slide bahwa itu berasal dari kata basileia. Kata ini, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya tidak hanya terbatas pada suatu pemerintahan seorang raja. Karena kadang-kadang kita berpikir ketika bicara tentang kerajaan, itu bicara tentang sebuah sistem yang diperintah oleh seorang raja. Tetapi kata ini sebenarnya membawa Bapak Ibu Saudara untuk melihat lebih jauh, itu bicara bukan hanya sebuah sistem pemerintahan, tetapi perbuatan atau aktivitas di dalam pemerintahan tersebut. Jadi bukan kemudian melihat sebuah bentuk fisik atau sistemnya, tetapi di sini kita melihat aktivitas yang terjadi di dalam pemerintahan tersebut. Dan ini dibawa di dalam konteks kerajaan Allah dalam perjanjian baru, di mana kita dibawa tentang pemerintahan Allah atas ciptaannya. Ciptaan apa yang kemudian Allah telah buat. Dan itu berarti adalah kehidupan orang yang percaya. Dalam kehidupan orang yang percaya terlihat apa? Kedaulatan dan kekuasaan Allah atas segala sesuatunya. Dan untuk memahami ini, maka kita akan melihat sama-sama di dalam Injil ini berkaitan dengan pengajaran-pengajaran Yesus. Ketika Injil bicara tentang kerajaan Allah, maka kita dibawa untuk memahami itu diambil dari khotbah Yesus. Dan saat ini kita akan melihat di dalam beberapa bagian, tentu tidak semuanya, mengingat waktu kita yang cukup singkat, tetapi biarlah beberapa bagian ini membawa Bapak Ibu Saudara sebagai pencinta Alkitab memahami tentang kerajaan Allah, khususnya dalam Injil. Yang pertama kemudian kita lihat yang dituliskan oleh Matius di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang kedua. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, seruan ini, seruan yang pertama kali tentang kerajaan sorga, Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis mengawali pemberitaannya tentang Yesus. Sebelum itu dia beritakan ini, kerajaan sorga sudah dekat. Dan Matius memang membahasakan ini kepada orang-orang Yahudi, agar mereka bertobat dan diikuti dengan pembaptisan air. Itu sebabnya tanda pertobatan kemudian yang dilakukan oleh Yohanes di dalam pelayanannya adalah setiap orang yang percaya bertobat harus dibaptis. Dan tanda baptisan ini adalah sebenarnya sebuah makna, penggambaran tentang janji Eksodus baru, atau di mana mereka yang bertobat dan mengakui dosa itu dibawa untuk bisa mengalami pertobatan, sehingga ketika mereka mengalami pertobatan maka mereka dapat terbebas dari penghukuman. Sebab kita dapat lihat di ayat Matius pasal yang ketiga, ayat yang ketiga sampai ayat yang keenam. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ketika orang mengakui, percaya, bertobat, maka mereka dibaptis. Dan tanda ini membuat mereka mengalami pembebasan dari hukuman. Dan itu kita melihat sama-sama bahwa ketika Matius menuliskan ini, Matius sedang menekankan bahwa apa yang kemudian digunakan dalam penulisan kerajaan Allah oleh Matius tadi, itu mengungkapkan ekspresinya. Pembebasan dari penghukuman.
Sebab ketika mereka sudah dibaptis, mereka bertobat, mereka memperoleh sebuah pengharapan untuk memiliki pembebasan dari Allah, terbebas dari hukuman, dan ketika mereka terbebas dari hukuman, maka mereka mendapati kehidupan yang kekal. Dan kalau kemudian kita melihat di dalam Injil Matius ini, Bapak Ibu Saudara, Matius memang menggunakan beberapa kali istilah kerajaan Allah dan juga ada kerajaan sorga. Kenapa kemudian Matius menggunakan ini? Kita harus menyadari bahwa Matius ini menuliskannya sebagai seorang Yahudi. Dan ketika dia menuliskan kata ini, memang ada beberapa kemudian hal yang dia hindari. Karena sebagai orang Yahudi, dia menganggap bahwa pemakaian kata Allah itu sangat kudus. Masih mengingat Bapak Ibu Saudara tentang hukum Taurat bahwa mereka tidak boleh mengucapkan nama Allah dengan sembarangan. Itu sebabnya kemudian Matius menuliskannya dengan ungkapan kerajaan sorga. Tetapi sebenarnya kalau kemudian kita lihat lebih jauh, Bapak Ibu Saudara, pemakaian kata sorga di sini ini sebenarnya menunjukkan wilayah atau kekuasaan Allah yang tidak terlihat. Kenapa? Karena kalau kemudian Bapak Ibu kemudian mengecek Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Ayat yang ke-16, ayat yang ke-17, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada kata sorga di sana Bapak Ibu Saudara. Lalu juga bisa lihat di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-12, ayat yang ke-16, juga Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-10 dan pasal 19 ayat 21. Di Alkitab kita memang tidak terlihat. Tetapi kalau kemudian Bapak Ibu Saudara mengeceknya dengan terjemahan yang berbeda, maka kemudian di sana kita akan dapati bahwa penulisan kata sorga ini berbentuk jamak. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa melihat slide di sana, bentuk jamaknya itu adalah oranoi. Dan ini menunjukkan bahwa ini wilayah kekuasaan Allah yang tidak terlihat. Matius kemudian memakai ini untuk menunjukkan kepada orang-orang Yahudi bahwa kerajaan yang dimaksud adalah kekuasaan Allah yang tidak terlihat, yang melebihi segala-galanya, sehingga orang Yahudi ini dapat bisa memahami bahwa ternyata yang dimaksudkan adalah pribadi yang memiliki kuasa lebih dari segala-galanya. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan dia menguasai segala sesuatu. Sehingga pemahaman orang Yahudi ketika memahami ini, mereka dibawa untuk melihat hal yang seorang pribadi yang lebih dari segala-galanya. Sehingga rasa ini membuat mereka sungguh-sungguh untuk memiliki kerinduan menuju ke sana. Dan ini memang kita lihat di sana. Kalau kemudian kita melihat pada bagian selanjutnya, ini bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara. Ketika Matius menuliskan kata sorga dan kerajaan sorga. Nah, kata sorga ini dituliskan dalam 13 kali di Injil Matius. Dan kata kerajaan sorga itu sebanyak 32 kali. Terlihat perbedaannya di sana Bapak Ibu Saudara. Kenapa kemudian Matius menggunakan ini? Kenapa tidak dengan jumlah yang sama tetapi kerajaan sorga lebih banyak? Kerajaan sorga, kata sorga, ini bicara tentang tahta atau tempat kekuasaan. Itu sebabnya ketika Matius bicara tentang sorga, dia berbicara tentang Bapa yang ada di sorga. Lalu ketika Matius menuliskan tentang kerajaan sorga, ini juga tetap dalam bentuk yang jamak. Ini berarti bahwa Bapa yang di sorga itu yang letaknya jauh
dalam sebuah tempat kekuasaannya, walaupun terpisah dengan manusia, itu dia tetap memiliki kedaulatan dan kekuasaan atas seluruh apa yang diciptakan di alam semesta ini. Dan dengan demikian, kalau kemudian kita pahami kerajaan sorga ini bicara berfokus pada kerajaan yang tidak bersifat duniawi dan ada di dalam Yesus. Seperti kemudian yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel dalam pasal yang ke-7. Daniel pasal yang ke-7 saya tidak akan baca, tetapi Bapak Ibu bisa baca di rumah masing-masing untuk bisa memahaminya. Dari sini kita akan melihat Daniel pasal ke-7 ini membicarakan tentang bagaimana membuka jalan bagi kerajaan yang datangnya dari atas dan dengan kedatangan Yesus Kristus. Kita akan melangkah pada bagian yang ketiga di poin ini, bahwa konsep ketika Matius menuliskan tentang kerajaan Allah sudah dekat, Yesus sedang memberitakan itu di dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-17. Perkataan ini adalah perkataan Yesus setelah terlebih dahulu Yohanes kemudian membahasakan ini. Dan setelah ia ditangkap, maka Yesus melanjutkannya dan memberitakan hal yang sama. Perkataannya, ayat yang ke-17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sejak pelayanan Yesus di provinsi Galilea, disinilah kabar itu diberitakan supaya orang-orang menyiapkan dirinya bertobat untuk sungguh-sungguh hidup bagi Allah. Dan kemudian kita melihat bahwa apa yang Yesus beritakan sebelumnya sudah disuarakan oleh Yesaya. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-9 dan juga Yesaya pasal yang ke-52 ayat yang ke-7 itu membicarakan tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Apa yang kemudian dicatatkan ini juga kemudian kita lihat ada di dalam kitab Wahyu. Dan ini menunjukkan pengharapan di masa depan, Bapak Ibu Saudara. Ketika Yesaya menuliskan ini, itu Yesaya sedang membangkitkan pengharapan orang-orang buangan yang kembali dari Babel. Dan mereka diharapkan bisa membangun kembali Yerusalem. Dari Babel di abad 5 sebelum Masehi sampai kemudian kita melihat mencapai puncaknya ciptaan baru. Itu di dalam Yesaya pasal 65 ayat yang ke-17 dan Yesaya 66 ayat yang ke-22. Yesus memberikan pengharapan untuk masuk pada masa depan, sama juga sebelumnya apa yang dinubuatkan oleh Yesaya. Sehingga pengharapan itu bangkit atas mereka, termasuk bangsa pilihan, juga kemudian disuarakan bagi orang-orang percaya di perjanjian baru. Sehingga mereka boleh hidup memiliki pengharapan yang jauh ke depan, yaitu ciptaan baru. Langit yang baru, bumi yang baru, seperti yang kemudian Yohanes suarakan dalam kitab Wahyu, membangkitkan sebuah pengharapan untuk sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan dan mengalami pembebasan penghukuman. Kemudian kita memahami, Bapak Ibu Saudara, bahwa prinsip kerajaan Allah yang kemudian dibahasakan oleh Matius, Markus, dan Lukas ini berbicara tentang kehadiran Yesus. Yesus bukan hanya mengajarkan tentang kerajaan itu, tapi di sini kita juga melihat bagaimana Yesus mendemonstrasikan kehadiran kerajaan itu melalui pelayanannya. Dalam Injil Matius, Markus, Lukas, kita melihat bagaimana itu terwujud di dalam pelayanan Yesus. Dan kemudian lebih jauh, kerajaan Allah ini datang dan memasuki dimensi waktu sekarang ini. Waktu itu terjadi, Yesus hadir, tapi terus berjalan sampai sekarang ini. Dan kita akan melihat bahwa itu terus bekerja sampai saat ini dan akan mengalami kesempurnaan dalam hidup orang-orang yang percaya, yang akan mengalami kepenuhan berkat kerajaan itu di masa depan. Dan ini bicara tentang eskatologi, akhir zaman. Itu sebabnya pengharapan ini jauh
diwartakan, disuarakan untuk mereka bisa melihat pengharapan yang luar biasa. Kita masuk pada bagian yang keempat. Kalau di dalam 3 kitab sebelumnya kerajaan Allah disuarakan, Yohanes juga kemudian membahasakannya. Kerajaan Allah ini di dalam 2 ayat. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ayat yang kelima, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Kalau kemudian kita melihat, ini adalah pernyataan Yesus yang mengejutkan ketika Nikodemus bertanya kepada Yesus tentang syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita tahu bersama bahwa Nikodemus ini adalah seorang Yahudi yang berpikir bahwa ketika ia ingin masuk dalam kerajaan Allah, dia melihat bahwa latar belakangnya dia adalah bangsa Yahudi, dia sudah bersunat. Dan kalau kita lebih memahami, Nikodemus ini bukan orang yang sembarangan. Dia adalah pakar agama, seorang Farisi. Namun kemudian kita lihat dari percakapan Yesus dan Nikodemus, Yesus kemudian menjawab, ia harus dilahirkan kembali. Kelahiran kembali, Bapak Ibu Saudara, kita pahami bahwa ini bukanlah pekerjaan manusia, tetapi pekerjaan Allah melalui firman dan karya Roh Kudus dalam hidup orang yang percaya. Ketika orang yang percaya mengalami perubahan, menanggalkan manusia yang lama, lalu kemudian hidup dalam manusia yang baru. Dan ini adalah sebuah proses yang terus-menerus berjalan, sebuah pergumulan yang terus-menerus berlangsung seumur hidup, di mana seorang yang percaya harus senantiasa bergumul melawan dosa, hidup menyangkal diri, dan makin hari makin kudus, membawanya untuk semakin hidup mengiring Yesus, memikul salib dengan setia. Dan itu berarti Bapak Ibu Saudara, Nikodemus dibawa untuk melihat kerajaan Allah. Itu bukan hanya bicara secara fisik sebuah pemerintahan, tetapi mengalami kerajaan Allah adalah ketika seseorang mengalami Allah memerintah atas hidupnya. Dan kerajaan Allah ini bicara tentang pemerintahan Allah atas kehidupan manusia yang ditandai dengan pertobatan, kelahiran baru, mereka kembali kepada Tuhan, dan pada intinya adalah totalitas hidup sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya. Dari penjabaran apa yang sudah kemudian kita lihat dalam kerajaan Allah di dalam Injil, maka Bapak Ibu Saudara akan dibawa untuk memahami konsep kerajaan Allah dalam kitab Injil ini, membawa kita melihat hadirnya Yesus dalam hidup orang percaya ditandai dengan kelahiran baru oleh firman Tuhan dan Roh Kudus, sehingga melahirkan totalitas hidup bagi Allah untuk mengalami kehidupan kekal. Dan ini akan membawa kita sungguh-sungguh menjadi orang percaya yang hidup benar, mengalami perubahan, dan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Bahkan ketika kami berdosa, Engkau pun tetap hadir melakukan karya-Mu, dan Engkau tidak pernah berhenti. Karena itu Tuhan, melalui pembelajaran kami malam hari ini, membuat kami menyadari kasih-Mu yang luar biasa, cinta-Mu yang penuh dengan pengorbanan bagi kami, akan membawa kami untuk hidup sungguh-sungguh, menghadirkan kerajaan-Mu dalam hidup kami, sehingga Engkau hadir bertahta atas hidup kami. Kami boleh mengalami kelahiran baru, hidup dalam pertobatan yang sesungguhnya,
Kami hidup terus dalam kesucian kekudusan-Mu. Meskipun setiap hari kami harus mengalami pergumulan melawan dosa, maka Tuhan menolong kami. Biarlah firman dan Roh Kudus-Mu memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk benar-benar hidup bagi Tuhan. Totalitas hidup kami bagi Engkau, sehingga Engkau dapati kami setia sampai akhir hidup kami. Kami boleh menjadi berkat dan kami mewarisi apa yang Engkau sudah janjikan kepada bangsa Israel tentang keturunan, tanah, dan pemerintahan, maka itu pun kami akan alami di dalam kehidupan kami. Kami menjadi keturunan ilahi-Mu. Kami memiliki tanah sebagai tempat kehidupan kami, yaitu kerajaan sorga. Kami dapat hidup di dalam pemerintahan ilahi-Mu. Karena itu teruslah bekerja di dalam kami, sehingga kami boleh nikmati itu sebagai janji-Mu dalam hidup kami. Dan kami hidup senantiasa di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua yang Tuhan buat. Dan kami menyerahkan seluruh hidup kami. Kami mau hidup total bagi Engkau dan menjalani semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.